Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa qala ta'ala wa wasdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu linnas wa la taktumunahu fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. La tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bihi bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Shadaqallahul azim. Wallahu ta'ala a'lam bi tafsir hatainil ayatain. Wadhkur إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أي العهد عليهم في التوراة. Wadhkur, dan ingatlah, إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب, ketika Allah mengambil ikrar dari orang-orang yang diberi Alkitab. Ay al-ahda alaihim fit Taurat, yakni tugas yang diberikan kepada mereka di dalam kitab Taurat. Apa? La tubayyinunnahu, hendaklah kamu menerangkannya. Maksudnya isi di dalam kitab diterangkan kepada mereka, linnasi, kepada manusia. Wala taktumunahu, dan janganlah kamu menyembunyikannya. Ay Alkitab, yakni Alkitab. Bisa dibaca wala yaktumunahu, bisa dengan ya, atau bisa dengan tak, wala taktumunahu fil fi'laini. Wadhkur ay wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab wala yaktumunahu, atau bisa dibaca wala taktumunahu. Fanabadhuhu wara'aitarhul mitsaq, kemudian mereka nabadhuhu, melempar ke belakang punggung mereka, wara'adhuhum, jadi mereka melemparkannya, ikrar tersebut, ke belakang punggung mereka. Artinya mereka tidak memenuhi atau tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Washtaru bihi thamanan qalila, dan mereka membelinya atau menjualnya. Akhadhu, atau memungut dengan harga yang sedikit sebagai gantinya harta benda yang mereka pungut. Akhadhu badalahu thamanan qalila, dari harta min safaratihim, dari rakyat bawahan, biriyasatihim, dengan keunggulan mereka di dalam ilmu Alkitab, biriyasatihim fil ilm. Fakatamuhu, lalu mereka menyembunyikannya, khaufa fautihi alaihim, karena mereka khawatir akan lepas dari tangan mereka. Fabi'sa ma yashtarun, maka amat jeleklah tukaran yang mereka terima. Aisyira'uhum, atau penukaran yang mereka lakukan itu adalah ayat ini disebutkan di sini di dalam tafsir Sawi. Ini terjadi pada kaum Bani Israel yang terdahulu.
bukan terjadi pada Bani Israel yang ada pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di sini sudah cukup memberikan peringatan. Di antaranya mereka orang-orang Yahudi atau nenek moyang mereka, kan di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, di antaranya yang terkenal Bani Nadir, Bani Qainuqa, ada Bani Quraidah, itu yang terkenal. Selain Yahudi yang ada pinggiran kota Madinah, itu yang terkenal. Dan nenek moyang mereka itu setelah mereka mendapatkan mitsak dari Allah, al-ahd atau sebuah perjanjian atau al-mitsak, diartikan di sini al-mitsak sebuah ikrar, mereka lemparkan ke belakang. Kinayatun ala adamit tamassuk, menunjukkan bahwa mereka itu satu kinayah bahwa mereka Taurat itu tidak dipegang teguh. Taurat itu tidak dipegang teguh. Li'anna man lam tamassak bi syai'in wa lam ya'tanihi tarahu khalfa dhahri. Katanya ulama Sawi, artinya kitabnya ditaruh di belakang punggung, artinya mereka tidak memperhatikan. Falam ya'tani, tarahu khalfa dhahri, diletakkan atau dilemparkan di belakang punggung mereka. Fa bi'sa ma yashtarun, itu bidzam, itu celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Wa hadhil ayat ini wa in waradat fil kuffari, walaupun ayat ini menerangkan adalah masalah-masalah orang yang kafir, tapi tajurru bidailiha ala usatil mu'minin. Cuma ayat ini walaupun ceritanya Yahudi, ayat ini arahnya akan berantai, akan berurutan nanti kepada kaum mukminin alladzina yaktumunal haqqa, orang mukmin yang menyembunyikan hak, wa yansurunal batila, mendukung kepada kebatilan. Walaupun ini ceritanya Yahudi, tetapi ayat ini mengena kepada orang-orang mukmin, yang orang-orang mukmin itu yaktumunal haqqa wa yansurunal batil, mendukung atau menyembunyikan kebenaran dan mendukung kepada kebatilan. Untuk apa? Yashtaru bihi thamanan qalila, ishtaru bihi thamanan qalila, untuk mendapatkan perhatian mereka atau mendapat sanjungan atau untuk mendapatkan satu upeti. Sehingga di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan walaupun ayat ini duduk kepada mereka, tapi ini sebetulnya peringatan juga kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjualbelikan ayat, memperjualbelikan Al-Qur'an, isi Al-Qur'an, memperjualbelikan. Sehingga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya an ilmin, tentang ilmu, kalau ditulis man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya dengan satu ilmu, fakatamahu, maka kemudian dia menyembunyikannya, uljima yaumal qiyamati, orang itu akan dilijam, akan dikendali, mulutnya itu dikendalikan dengan api neraka. Uljima yaumal qiyamati bilijamin minan. Kalau kuda itu di mulutnya kan ada kendali. Nah, besok orang yang menyimpan ayat itu besok dikendalikan dengan lijam dari api. Itulah peringatan ini kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu disampaikan kepada orang-orang Yahudi, tapi sebetulnya ayat ini tajurru ilal mu'minin.
Man su'ila an ilmin fakatamahu aljamahullahu bilijamin min nar. Artinya kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Di samping kita tidak boleh mendukung kepada kebatilan. Banyak kebenaran-kebenaran yang belum kita sampaikan, dan banyak pula kebatilan-kebatilan yang ketika kadang-kadang kita ikut mendukung kepada kebatilan. Mereka tidak mau berpegang teguh kepada kitab Tauratnya sendiri, sehingga Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Muslim, inni taraktu fikum amren, aku meninggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Di dalam riwayat yang lain, inni taraktu fikum as-saqalain, aku telah meninggalkan kepada kamu sekalian as-saqalain, dua saqalain, kitabillah wa sunnati, atau kitabullah wa sunnati, kitabnya Allah dan sunnah-sunnahku. Jadi Rasulullah meninggalkan dua, kitab Al-Quran dan sunnah. Hadis itu diperkokoh, berpegang teguh kepada dua, jangan kepada yang lain. Ma in tasassaktum bihima lan tadillu ba'di, ma in tamassaktum bi. Jadi taraktu fikum as-saqalain atau taraktu fikum amrain, ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kalau kamu berpegang kepada duanya, kamu tidak akan tersesat. Apa? Kitabullah wa sunnati. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat Muslim, kitabullah wa itrati, kitabnya Allah dan keturunanku. Dua, kitab Allah dan hadis, atau kitab Allah dan keturunanku, katanya. Mengapa mengatakan keturunanku? Karena keturunan Nabi ini yang lebih teguh memegang kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Di saat orang lain sudah tidak mampu untuk menghadapi, biasanya keturunan Nabi ini yang tegas melawan kebatilan. Keturunan Nabi inilah biasanya yang lebih tegas untuk menyampaikan kebenaran. Mereka lebih gigih. Nah, kita buktikan beberapa orang yang sampai sekarang yang bersuara keras, tidak ada tujuan untuk makar, tidak ada tujuan untuk menggulingkan pemerintahan, tidak ada. Agenda untuk menjadi presiden itu tidak ada. Agenda untuk menggulingkan pemerintah itu tidak ada. Tapi mereka gigih di dalam kebatilan. Kita tidak usah bicara Habib Rizik, tidak usah. Tapi itu yang kenyataannya. Tidak usah bicara Habib Bahar, itu kenyataannya. Di saat orang lain sudah tidak berani semua, ini yang tampil. Kan begitu ya. Dan itu hadis. Aku, mengapa keturunanku? Islam itu tidak mengenal keturunan. La ansab. In akramakum indallahi, yang paling mulia dari Allah yang paling takwa, kan itu. La fadl li al-jamin ala arabiyyin, tidak ada beda. Tidak ada fadl, tidak ada keutamaan Arab lebih bagus, Jawa lebih bagus, Amerika. Wala abyad li ahmar. Tidak ada putih dan merah, wala aswad kedemi. Tidak ada. Yang paling takwa adalah yang paling bagus. Tetapi yang berpegang teguh biasanya adalah keturunannya Nabi Muhammad sendiri yang gigih dimanapun, di mana-mana terjadi. Kemarin ini ada satu Habib datang dari Jakarta. Ada Habib Muhammad bin Hasan Al-Mutahhar. Ada SMS, saya diundang untuk ke Jakarta. Saya bilang saya sulit. Ini besok anak kuliah subuh. Bahasa Arab ta'alin dan anak mutafaqin ala khairan billah afa ya sayyid. Tidak bisa, tidak datang, anak sulit. Anak ngajar di rumah.
Habib itu Habib Muhammad bin Hasan Al-Mutahhar. Habib Hasan, anak bilang Habib ini tidak asing di Indonesia. Habib, saya bilang, loh kok begitu? Ya, Habib ini berjasa di Indonesia. Iya. Al-Mutahhar itu berjasa. Karena yang ngarang lagu Merdeka itu kan Mutahhar itu. Itu Habib Husin bin Salim Mutahhar. Lagu tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itu Al-Mutahhar, Habib Husin bin Salim. Sama lihat udah di Google, Habib Salim bin Mutahhar. Lagu Pusaka. Kemerdekaan, dan lagi ada lagu Pusaka, itu Habib Husin bin Mutahhar. Lagu Himna Pramuka, itu Habib Husin. Saya bilang, Bib, antum ini di Indonesia tidak asing. Beliau itu orang Yaman, tidak bisa bahasa Indonesia, tapi golongan kamu ini adalah orang yang berjasa di Habib Husin bin Salim Al-Mutahhar. Teman lihat kalau di Indonesia cuma Mutahhar. Itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan, tidak ada, memang orang Arab di Indonesia ini tidak ada untuk menguasai tuku sawah sanggen-gen kayak apa, tidak ada kan? Tidak ada agenda. Katanya Pak Karno, mengapa orang Arab tidak didata? Tidak usah, itu sudah Indonesia, sudah orang Arab sudah ini. Katanya Pak Karno, memang mereka itu tujuannya tidak ada lagi membawa agama. Itu Nabi mengatakan taraktu fikumut tsaqalain, kitabillah wa sunnati wa fi riwayatil li muslimin wa'id. Gitu. Kadang orang Arab ya orang Arab, tetap manusia. Ya kadang-kadang kepingin film tuh yang nas, ada yang baik, ada yang tidak baik, itu wajar sebagai manusia. Tetap inna akramakum indallahi. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu titip, anakku tolong dijogo, kan pantas kita memuliakan, itu saja. Tidak berlebih-lebihan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitulah Allah menurunkan ayat ini kepada Bani Israil karena mereka tidak berpegang teguh kepada kitab Taurat yang Allah menurunkan kepada mereka. Al-Mitsaq ini sebetulnya, Al-Mitsaq ini itu banyak Al-Quran mengatakan. Saya tulis di sini banyak Al-Quran. Mitsaq ini ada mengatakan sebuah deklarasi, bahasa Indonesia ada mengatakan deklarasi, atau ada mengatakan piagam. Jadi piagam Madinah itu orang Arab mengatakan Mitsaq Madinah. Persamaan katanya Mitsaq itu al-ahdu. Seperti ayat mengatakan ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Al-Mitsaq al-ahdu. Dan itu terjadi kepada orang-orang Bani Israil, berbeda dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sampai ancaman-ancaman seperti itu, tidak sampai. Ayat yang lain dikatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Orang Yahudi saking gak manutnya sampai malaikat itu tidak tahan. Gunung itu, Tur itu gunung Turisina, Tur diangkat, diturunkan, gelem kan sampai begitu. Mereka tidak mau, mereka tidak. Al-Quran mengatakan wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum khudur ma atainakum biquwwah. Coba kamu katakan tidak mau. Itu model-model Bani Israil.
Tidak cukup itu. Wa id akhadna famitsaqakum la tasfikuna dima'akum. Ada misak lagi, kamu jangan saling membunuh. Mereka tetap terjadi, mereka itu membunuh. Sehingga dikatakan di dalam ayat-ayat yang lain, Bani Israel itu katanya sampai mereka itu, Bani Israel itu sampai diberi api diturunkan, tetap mereka tidak. Ada tunduk mereka, disebut di sini mereka maunya itu yasajadu ala syikin lannahum kanu yarkubuna al-jabala khaufan. Artinya singkatnya beginilah, mereka itu mau tunduk separuh. Tapi kalau kita sujud baik noleh, kayak kucing putih di gudak. Sujud nak lasikin, tapi matanya noleh. Saking tak tunduknya kan itu bedanya dengan umat Nabi Muhammad. Sujud ya sujud, gak noleh. Ini ndak sujud noleh. Itu model Bani Israel. Itu banyak. Itu ayat yang kita baca. Selanjutnya kita baca ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna, bisa dibaca tak wala yahsabanna. Wala tahsabanna wala yahsabanna. Alladzina yafrahuna, yang mereka itu yafrahuna, senang, gembira, bima atau dengan apa yang mereka lakukan, fa'alu min idlalin nas, dari menyesatkan kepada orang manusia, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, mereka itu senang, semuanya wa yuhibbuna, senang, suka untuk dipuji dengan apa yang mereka tidak kerjakan, yang belum mereka kerjakan. Ay minat tamassuk bil haqqi wa hum ala dhalal. Mereka senang kepada kesesatan mereka, ketidaktundukan mereka senang. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, suka kepada apa, senang kepada pujian-pujian yang mereka itu tidak mengerjakannya, yang belum mereka kerjakan. Fala tahsabannahum, janganlah kamu menyangka mereka bimafazatin bil wajhaini, bisa dibaca fala yahsabannahum, bisa dengan tak, bisa dengan tak. Bimafazatin makanin yanjuna bi, mereka akan selamat atau terbebas. Mafazatin yanjuna fihi, yang mereka itu akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala fil akhirah, di akhirat. Mafaza itu ada dua makna. Mafaza itu nama tempat makan, atau mafaza itu padang pasir, itu bahasa Arabnya. Mafaza itu padang pasir, atau mafaza itu tempat. Mafazatin makanin minal adab, bal hum fi makanin yu'adzabuna fihi, mereka akan ditempatkan di tempat yang mereka diazab, yaitu neraka Jahannam. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab alim yang menyakitkan, alim di akhirat mereka, menerima siksa yang pedih. Mu'limun fiha wa maf'ula, dan dua pertama yahsibu, dua maf'ulnya yahsabu, al-ula dal alaihima maf'ula asalnya, dua maf'ul yang kedua. Terserah nahwunya itu menurut ilmu. Nah, kita baca di dalam tafsir Sawi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala tahsabannahum bimafazatin minal azab, jangan dikira orang-orang yang
suka dipuji dengan tidak dapat mengerjakannya, mereka akan selamat. Najina min azabillah, mereka akan selamat dari azabnya Allah. Ayat ini tajurru bidailiha ala man yakunu khabithal batin, orang yang buruk hatinya, wa yuhibbu zinatadz zahir, yang luarnya bagus cuma hatinya jahat. Ka'an yudhirul ilma wassalah, menampakkan keilmuan dan kebaikan, bertakwa. Ma'akauni fil batini dhallan mudilla, padahal di dalam batin mereka sesat. Dan jangan mereka menganggap mereka itu selamat dari azabnya Allah. Kan pura-pura mereka, pura-pura. Dan itu ada pada masa Nabi Muhammad, itu terjadi pura-pura. Ditutup dengan ayat, saya pikir-pikir, tidak saya tulis, lupa itu ada satu ayat yang terlepas. Walillahi mulkus samawati, dan bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Artinya yang mengatur, yang menata apa-apa yang ada di langit dan bumi, artinya miliknya Allah. La niza'a fi annahuma mamlukan lillah, langit dan bumi adalah miliknya Allah. Mengapa ayat itu mengatakan gitu? Mengapa Allah mengatakan seperti ini? Jangan kau mengira bahwa mereka itu akan selamat dari azabnya Allah. Apa sih artinya manusia kalau dibandingkan dengan langit dan buminya Allah? Artinya tidak ada apa-apanya. Allah tidak sungkan kok untuk mengadab orang. Allah tidak sungkan untuk menyiksa orang. Kalau itu harus mendapatkan siksa. Seperti Allah tidak sayang untuk memberi balasan yang besar pada orang yang taat. Jadi ayat ini ditutup lillahi ma fis samawati wal ardh, atau lillahi mulkus. Jangan kamu itu mentang-mentang. Kan ada orang yang melawan Allah Ta'ala, malah mengaku Tuhan. Allah Ta'ala mengatakan, kan ada ceritanya Fir'aun. Allah mengatakan, "A'antum asyaddu khalqan amis samawat?" Kan Fir'aun kan, "A'antum asyaddu khalqan amis samawat wal?" Apakah kamu lebih besar dari langit dan bumi? Kok tinggi sopon kok repot? Kan balik orang mengatakan kan? Fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Inna fi dzalika la'ibratan liman antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kamu itu lebih besar dari langit? Kebesaran kamu itu, katanya Allah. Apa artinya Fir'aun kalau diukur dengan langit dan bumi? Itulah ayat. Lah mereka itu orang-orang munafik. Bagaimana orang-orang munafik? Ya seperti itu. Mereka menampakkan kebaikan, sebetulnya hati mereka adalah kufur. Qala Ibnu Abbas sa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas sa'alahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an syai'in, atau di barang anna rijalan minal munafiqina fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat ini katanya terjadi kepada orang-orang yang munafik fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu idza kharaja Rasulullah ila al-ghazwi takhallafu anhu. Kalau diajak berperang lambat mereka. Gak langsung, tak gelem. Takhallafu. Wa farihu bi maq'adihim khilaf Rasulillah. Aku tidak perang dengan Nabi. Ini kon pinter alasan. Jadi kepada Nabi itu Nabi saya tidak bisa, Nabi saya tidak bisa ikut perang. Kalau sekarang kan istri saya di rumah tidak ada orang,
saya sibuk anak saya, pokoknya kalau diajak perang, alam takhallafu bima'kadim khilafa Rasulillah. Fa idza qadima Rasulullah minal ghazwi, kalau Nabi sudah datang dari peperangan, i'tadaru ilaihi wa khallaf wa halaf, demi Allah, demi Tuhan Nabi, saya tidak ikut bukan apa-apa. Itulah kalau ngarang nih, kalau takhallafu wa i'tadaru mereka alasan udzur, wa takhallafu wa khalafu mereka wa habbu ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ya apa kon mbek Nabi gak digegeri, gak sopo aku gitu. Artinya dilem karena dia lolos dari murkanya Nabi. Nabi kan marah, lolos dari murkanya Nabi. Jadi Al-Quran kan wala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Orang yang pura-pura seperti itu jangan dikira orang itu mafazatin minal azab. Saya nulis di sini, saya tidak ngira. Ini hadis sebetulnya, hadis dari Ka'ab bin Malik. Hadis ini Ka'ab. Kalau ngeprint, ternyata setelah diprint 5 lembar. Saya kira 1 lembar tolak enak, sprint reng. Loh kok 5 lembar? 1, 2, 3, 4. Ini hadisnya 4 lembar. Hadisnya 4 lembar penuh. Ya Allah tadi. Jadi kalau pikir-pikir, pertanyaan apa bisa terangkan? Saya singkat-singkat mau. Aiman, aduh saya. Ternyata 5 lembar dengan ayat yang pertama. Ternyata ini 5 lembar, nomor 5. Saya baca ini, singkat mau. Itu terjadi dulu ini, ayat ini terjadi pada Ka'ab bin Ahbar radhiyallahu, Ka'ab bin Malik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa 'ala thalathati alladzina khulifu hatta dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum. Itu ayatnya, ayat pertamanya. Begini, waktu itu Nabi mengajak sahabat untuk perang Tabuk. Itu terjadinya pada perang Tabuk. Perang Tabuk itu Nabi mengajak para sahabat ajak perang ke Tabuk. Akhirnya ada seorang sahabat dekat Nabi, namanya Ka'ab bin Malik. Sahabat itu namanya Ka'ab bin Malik. Si Ka'ab bin Malik ini tidak segera berangkat. Ke peperangan itu. Sampai marine kan enggak boleh hikam. Menunda apa hikam kemarin? Menunda ditunda, tertinggal. Singkatnya begitu. Tertinggal. Setelahnya tertinggal, Kak Nutut sudah. Asalnya dia biar sudah Nabi berangkat dulu, nanti saya mengejar. Dia ngomong benang hati nih, Cerno kau budak kok. Saya nyusul aku, Cerno aku berangkat Nabi aku nyusul. 2-3 hari tinggal habis sudah. Sampai 1 bulan lebih Nabi baru datang. 1 bulan lebih baru Nabi datang dari. Dia mengatakan, saya katanya Ka'ab bin Malik, saya tidak pernah ketinggalan peperangannya Nabi, tidak pernah saya tinggal. Cuma ini. Dan saya waktu itu perang Tabuk ini, saya waktu itu sedang kaya-kayanya saya. Waktu itu saya peluang rezeki banyak. Padahal Nabi golek sumbangan. Jadi pada perang Tabuk itu dikatakan Ghazwatul Usra, peperangan Al-Usra. Quran itu Usra, perang Usra.
melarat, sedang melaratin Nabi, tidak ada keuangan dan musim panas, tidak ada hujan. Dan di saat itu Nabi iktitab sampai Nabi menghimpun dana. Tadi sahabat itu melaku golek dana untuk perang, cari dana untuk perang. Berangkatlah Nabi ke Tabuk. Setelah Nabi pulang, ja'al mu'adziruna. Ada ayat mengatakan. Lalu sahabat-sahabat itu setelah sekian hari, 1 bulan lebih, kan 4 perjalanannya 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Nabi pulang. Mengapa perjalanannya lebih 20 hari? Jalan kaki itu 20 hari. Jalan kaki ada berapa? Setelah datanglah orang-orang munafik. Menghadap Nabi apa nih? Yopo ya. Untuk menghadap Nabi Muhammad SAW. Dan jumlah orang munafik itu tidak sedikit. 80 orang lebih. Mereka yang datang minta maaf Nabi, saya ada apa ya? Iya, minta maaf, dimaafkan oleh Nabi. Padahal Nabi sedang ya tadiruna ila Rasulillah. Saya potong-potong saja biar cepat. Ja'al mutakhallifuna fatafiqu ya tadiruna wa kanu bid'atan wa tamanin rajulan. Mereka 88 orang datang kepada Nabi. Dan mereka yastaghfirullah. Ya enggak apa-apa. Akhirnya Ka'ab bin Malik datang ke Nabi. Cabis, minta maaf. Ka'ab bin Malik. Mesem Nabi, pakai mesem yang bisa marah. Tabassumal mughdib. Tabassumal mughdib. Mesem marah. Lalu dipanggil, ta'alin kalimatnya, ada hadisnya begitu. Faqala li ta'al. Sini. Fajitu amshi hatta jalastu baina yaday. Saya berjalan menghadap Nabi. Katanya Ka'ab. Wa ma khallafaka alam takuf qad istarata dhahrak. Mengapa kamu udah ikut perang kok tertinggal? Lalu dia pikir dari Ka'ab, saya goro ya opo, jujur aku digegeri, goro ya opo, jujur ya karena sahabat. Begini Nabi, saya tidak pernah ekonomi saya lancar selancar waktu perang Tabuk, dan saya di dalam keadaan sehat walafiat. Saya tidak ikut. Memang saya tidak ikut, jujur. Dan saya tidak ada udzur apa-apa. Cuma saya tidak ikut. Koro tidak berani. Mau bohong tidak berani. Ya jujurnya saya tidak ikut. Dan saya di dalam keadaan ekonomi baik. Dan saya tidak ikut. Dan saya sehat. Faqala Rasulullah, dia mengatakan wallahi, dan sumpah, wallahi ma kana li min udrin. Saya tidak punya udzur, tidak ada alasan lagi. Dan tidak ikut. Lalu Nabi mengatakan, "Ama ini ya jujur ini. Ini sing jujur. Lian iku sing minta maaf ndak jujur, iki sing jujur. Cuma kon ya jadi menunggu keputusan Allah. Saya tidak bisa maafkan. Menunggu keputusan Allah. Menunggu keputusan Allah. Dintenteni sedina, rong dina sampai 50 hari. Jadi sholat subuh gak disopo benar. Semua sahabat tak nyopo. Tak boleh ngajak bicara Ka'ab. 3 orang Ka'ab, ada namanya nanti. Tak boleh. Tadi sholat subuh nona tidak salam. Nabi tidak mau. Sahabat pun tak nyopo. Ya apa? Gak nyopo sahabat. Jadi disatru orang-orang 5, orang 3 ini. Quran wa ala salasatil ladzina khulifu disatru.
Saya katanya fafadat ainaya hatta tawarrasul jidar. Pendino benangis. Fafadat. Karena sudah dimurkai Nabi. Itulah orang terlalu dekat dengan Nabi, karena dekat dengan Nabi, dekat. Kimun semakin golek Nabi dia kan, golek kiai dia. Itu orang sekarang ini enggak. Akhirnya datanglah sahabat perintah dari Nabi. Ada perintah dari Nabi. Waduh, kira sudah. Setelah dapat 50 hari lalu ada seorang datang kepada dia. Ada perintah dari Nabi. Apa perintahnya? Apa? Dia itu sampai ditanya di dalam hadis ini. Sampai kepingin disopo Nabi awak ditali, aku talen. Di Madinah itu nang ditalen nang pete pohon kurma. Ben disopo we Nabi, tek sapa we Nabi. Sampai tak disopo. Setelah dapat telepon barulah ada berita. Ada berita Nabi memerintahkan kamu Abu Umamah dan siapa dan tiga. Diperintahkan istrimu hendaknya dipulangkan. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'ataka. Bojomu. Apakah saya tegar? Dia kok kon pegat Nabi Muhammad. Aduh. Wis duwe anak akeh kon pegat yo opo kon? Siapa ini? Nangis istrinya. Diantarkanlah pulang istrinya ke rumah orang tuanya. Diantarkan karena itu perintah Nabi. Lalu dinyatakan al-haqqi bi ahliki kon de be Nabi kon balik. Ya apa ya pulang? Al-haqqi bi ahliki. Fakuni indahum hatta yaqdiyallahu fi hadzal amr. Sampai Allah ada keputusan dari Allah. Dia mengatakan, Allah mengatakan fadaqat alaihi bima rahabat. Fadaqat alaihi bima rahabat. Dunia iki luas sempit rasanya. Baru setelah itu datanglah Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim di surat Taubat. Laqad taballahu 'alal nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu. Surat Taubat ayat 117. Termasuk Allah memberi taubat wa 'alal salasatil ladzina khulifu, atas 3 orang yang tertinggal, yang juga diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hadis sekalian. Mengapa Nabi itu tidak main-main? Dan peperangan ini adalah peperangan terakhir nanti. Peperangan yang ke-28. Peperangan Nabi yang ke-28. Terjadi pada tahun 9 bulan Rajab. Tahun 9 dan Rajab. Nabi membawa tentara 30.000 tentara. 30.000 tentara. Nang Wali Songo bis 10 ya. Bagaimana pemerintah Saudi ngundang ulama Indonesia diajak ke sana, sampai buka negeri. Jadi jaraknya dari Madinah ke sana jaraknya 778 km. Jalan kaki, nampak unta 700. Menurut dia subuh kan semak. Kodok ini kak ngajar ada 778. Kalau Mekah Madinah kan ke 480 berapa? Tidak sampai 500. Kalau ini 700. Dan suhu udara di sana kalau panas terlalu panas, kalau dingin terlalu dingin. Dan bukan Mekah Madinah, memang lalu lintas bagus. Sana kan di pegunungan dengan cuaca seperti itu. Sedangkan musuh mereka itu jumlahnya 40.000, saudara. Jalan kaki 25 hari. Ngibet beras, ngibet tempe, ngibet tahu, 30.000. 30. Diundang pengajian awan. Angkat tangan sudah, angkat.
Kesimpulannya ayat yang kita baca, orang yang dekat pada Nabi seperti Ka'ab bin Malik, Allahu Akbar, sampai bojone kokon pekat, cepekat. Akhirnya disuruh kembali karena itu memang ujian. Nabi sendiri tidak bisa memaafkan. Nabi tidak bisa memaafkan. Menunggu Al-Qur'an, laqad taballahu 'alal wa 'ala salasatil ladzina khulifu. Kira-kira dulu sebentar ini saya tidak terasa ini bahwa ini 5 lembar ternyata. Ini hadisnya ini warna biru ya. 4 lembar. Tidak terasa, ngeprint tidak krosok. Loh, wah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.